Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan ketemu lagi dengan channel kita, yaitu channel menuju kantor Dewan Tanpa Korupsi. Malam ini sesuatu yang sungguh luar biasa karena pertemuan dua pemikir-pemikir yang saya pikir ini adalah konspirator besar yang akan membawa wacana kita tidak akan terpapar konsepsi KKN. Kalau dulu kita ngomong reformasi 98 itu tolak KKN, kolusi dan nepotisme. Ya. Nah, yang melatar belakangi pikiran-pikiran ini adalah salah satunya adalah KPU dari masyarakat anti korupsi Indonesia. Ya. Terima kasih. Dan Mas Heru, hari ini adalah menjadi spirit kita bahwa layak memang ada sebuah lembaga yang terus-menerus mengkritisi praktek-praktek kebijakan dari pemerintah, baik itu legislatif maupun eksekutif, yang menurut saya tidak relevan ketika janji-janji demokrasi dalam rangka menuju tahun demokrasi, pesta demokrasi 2024, ini sudah mulai banyak kecurigaan orang-orang bahwa kenapa pemerintah tidak melaporkan calon anggota DPR yang sudah terpapar korupsi, apalagi yang diamati oleh Maki, sudah ada yang sidang, sudah ada yang tertangkap, bahkan sudah ada yang pernah masuk dan pernah dibui, masih nyalon lagi. Nah, itu masih banyak. Kita akan mengenalkan bagaimana sih kok harus muncul. Nah, yang sebelahnya adalah saudara, sahabat, dan orang-orang pilihan yang saya sampaikan tadi, Mas Ahatoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, yang saya ajak intent juga untuk memprovokasi ruang-ruang publik, baik itu eksekutif, baik itu di tingkatan Surabaya maupun di tingkatan yang lain, nanti akan menyampaikan bagaimana sih kenapa praktik korupsi itu menjadi sebuah menjadi kebudayaan, menjadi ekosistem, menjadi perilaku yang terus menerus. Mari kita akan satu persatu. Saya kenapa langsung ke Mas Heru. Mas Heru, pengamatan panjenengan terhadap praktik korupsi sejauh ini, kenapa Anda, saya lihat getol banget untuk menyuarakan anti korupsi, karena banyak orang di Jawa Timur terutama itu menyoroti perilaku legislatif dan eksekutif yang malah menjadi praktek korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut Kang Topik, Pak Adoni, itu selalu menarik memang ketika bicara kontestasi politik di tahun 2024 tadi. Dan kenapa Maki memberikan sebuah atensi besar? Kalau kita review kembali sedikit, menarik ke belakang, kan ada 2019 kontestasi politik, ada 2014 kontestasi politik juga. Kami tidak begitu tertarik untuk masuk ke dalam kancah pertarungan, kancah politik yang memang notabene secara kelembagaan seperti ibaratnya seperti minyak sama air kalau LSM dengan politik itu. Cuman untuk tahun 2024 kami tertarik untuk masuk karena ada satu hal yang sangat kontradiktif ketika KPU mengeluarkan PKPU nomor 10 tahun 2023 dan PKPU nomor 11 tahun 2023 terkait masalah pencabutan masa tahanan politik. Jadi sekarang itu vonis yang koruptor itu kan ada pencabutan hak politiknya diatur oleh KPU. Sedangkan hasil keputusan MK nomor 352 menyampaikan dengan jelas bahwa tetap harus ada jeda 5 tahun untuk mantan napi koruptor. Jadi kita keluar, dia harus jeda lagi 5 tahun untuk dikembalikan hak politiknya. Tapi untuk tahun 2024 ini menarik karena KPU mengeluarkan produk hukum PKP nomor 10 dan nomor 11 itu hanya di tahapan masa
pencabutan masa politiknya saja. Jadi kalau pada saat dia divonis kemudian secara politik ada masa tahanan politiknya, ada masa dicabut hak politiknya itu 2 tahun. Berarti tahun ketiga dia sudah bisa nyalon. Ini kan kontradiktif dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Itulah yang menarik buat kami untuk kok tambah lama tambah gak karu ini. Ini kekuatan koruptor ini dalam tanda kutip ada sebuah apa namanya gerakan luar biasa bawah tanah untuk mencoba bukan melegalkan, tapi mencoba bahwa korupsi ini tidak harus akan tetap tumbuh. Ya, kan ada beberapa hal kalau kita lihat di Gedung Merah Putih di KPK, orang-orang yang menurut kami sangat lurus seperti Bang Endar, Direktur Penyidikan KPK, apa namanya harus dikembalikan ke institusi. Artinya ada coba untuk melemahkan KPK dan itu dibiarkan oleh teman-teman DPR, teman-teman politik saya pikir dalam hal ini. Ini menarik oleh karena itu kami tegas sampaikan untuk yang sekarang ini adalah bahwa tahun ini masih akan membuat sebuah klasifikasi mana caleg yang ada 2 indikasi kalau bicara caleg korupsi ada 2 indikasi. Yang pertama adalah caleg mantan napi koruptor. Ya. Yang kedua adalah caleg yang terindikasi korupsi. Ada 2 parameter. Kemudian untuk perimbangan kami pun juga sangat merangkul caleg anti korupsi, caleg yang berani berbicara anti korupsi. Kita merangkul, kami berikan karpet merah untuk bisa tampil ke masyarakat dan kami akan kenalkan ke masyarakat. Kami akan dengan kepercayaan masyarakat yang alhamdulillah semakin tinggi di masyarakat di lembaga kami ini, kami akan juga sampaikan ini caleg ini belum pernah terindikasi, belum pernah ketahuan korupsi dan belum pernah jadi anggota dewan, seperti itu. Karena kalaupun nanti ada caleg anti korupsi yang kami tempelkan ke incumbent itu melalui proses yang panjang. Kalau yang baru mungkin hanya bisa partai integritas. Tapi kalau sudah pernah menjadi anggota dewan artinya incumbent pasti akan mendapatkan penunjukan rekam jejak yang sangat detail. Untuk nantinya kita akan cap dia sebagai caleg anti korupsi. Itu seperti itu untuk awal kan. Oke. Spirit yang luar biasa dari Maki bahwa ini adalah bagian dari verifikator. Tidak ada kelembagaan yang berani mengajak orang baik itu yang sudah pernah DPR atau yang belum menjadi DPR, tapi dia bergerak untuk bekerja sebagai wakil rakyat yang mau mengampanyekan dirinya sebagai calon anggota DPR yang korupsi. Nah, ini adalah sebuah spirit yang harus kita support bersama-sama. Bagaimana juga orang-orang yang ada di luar agar dia tidak salah memilih. Nah, Mas Tony yang punya pengalaman di DPR, saya ingin bertanya sedikit banyak bahwa praktek dari tindak korupsi itu memang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap itu sah-sah saja ketika DPR dan eksekutif sepakat melakukan hal yang sama. Namun ketika terjadi betul praktek korupsi yang ditangkap oleh KPK atau diperiksa oleh kejaksaan, ternyata mereka saling tuding-menuding. Oh ini enggak, ini kesalahan DPR sendiri. Oh tidak, ini eksekutif juga lebih baik. Nah, menurut Mas Tony, sudah banyak pernah ada badai korupsi. Bahkan ini kalau nggak salah 3 kali, kalau nggak salah yang pernah 2 kali pernah ditangkap. Ada ketuanya, ada juga anggotanya, wakil ketuanya juga seperti itu. Nah, bagaimana ini wabah yang akan muncul seperti itu memang betul-betul
Ada peluang Pak? Atau memang kesepakatan kan? Atau memang ini adalah peristiwa pribadi yang dimanage oleh partai atau memang keinginan pribadi yang untuk melakukan tindak pidana korupsi? Ya, terima kasih Mas Taufik, nyambung apa yang sudah disampaikan oleh Mas Dewi tadi. Yang pertama, orang menjadi, ini berdasarkan pengalaman yang saya sendiri. Saya tidak membicarakan orang lain kan, lebih bagus kalau saya bicara tentang saya sendiri, ya lebih enak gitu. Yang pertama, orang masuk pada anggota legislatif mendaftar itu minimal yang pertama harus paham bahwa yang bersangkutan itu mewakili sekian ribu orang. Kalau yang di Surabaya seperti kasus saya itu kira-kira sekitar 22.000 orang. Nah, mewakili aspirasi 22.000 orang itu bukan persoalan gampang. Dibutuhkan makhluk setengah dewa lah, kira-kira begitu. Kemampuan berpikirnya dan macam-macamnya itu memiliki kemampuan lebih. Sehingga dengan begitu ada metode-metode yang kemudian yang harus dimiliki seorang caleg. Bagaimana memperjuangkan sekian ribu itu? Tentunya kan harus mampu membaca psikologi masyarakat. Tidak mungkin kita bertanya satu persatu. Kalau itu kita tanya lagi satu persatu, maka habis waktu kita untuk bertanya. Tapi minimal kan kita langsung bisa melihat situasi publik, situasi nuansa batin publik. Ini bisa kita tangkap, lalu kita generalisir, lalu kemudian kita mengambil langkah apa. Kita tahu apa masalah masyarakat, lalu bagaimana mengidentifikasi. Artinya yang pertama kaitan dengan masalah kapasitas seseorang. Yang kedua itu sistem rekrutmen politik. Bahwa untuk antisipasi supaya tidak terjadi kecelakaan ketika sudah menjabat lalu terjebak dalam langkah korupsi, sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen itu lagi-lagi adalah tugas daripada partai politik. Dia harus bisa menyeleksi kira-kira siapa yang kemudian memiliki kemampuan untuk duduk menjadi anggota legislatif. Kemudian tugas fungsinya tahu, niatnya juga benar, begitu kan? Orientasinya tentunya di situ sudah ada rekam jejak yang dilakukan oleh partai politik untuk mengidentifikasi personil-personil. Kemudian yang ketiga kaitan dengan publik sendiri, bahwa proses-proses pemilihan yang terjadi beberapa kali tadi kan disampaikan, kontestasi politik itu adalah beberapa periode sudah terjadi dan kita ada kecenderungan dan sudah banyak simpulan masyarakat cenderung pragmatis. Siapa memberikan apa dan siapa bakal memilih siapa, begitu. Ya. Nah, kemudian ini perlu ada sebuah kesadaran publik bahwa jangan harap kemudian memimpikan sebuah anggota legislatif yang dalam tanda kutip baik bebas dari korupsi. Kalau itu dari proses awalnya saja sudah dimulai dengan transaksional, gitu. Nah, kemudian bagaimana sekarang adalah supaya itu tidak terjadi. Harus ada kemampuan masyarakat untuk mengkapitalisasi bahwa kami memiliki persoalan, mereka memiliki persoalan apa dan kira-kira bisa selesai dengan sosok seperti apa, gitu. Nah, kemudian yang selama ini kan ada persoalan begini. Masyarakat kita itu, pemerintahan kita itu kan sejak sekian dekade itu kan memberikan satu kebijakannya itu kan memberi bantuan langsung dan bantuan langsung tunai macam-macam lah gitu. Nah, sudah sekian dekade masyarakat kita itu sudah lulus kemudian kumlot sebagai masalah penerima bantuan. Kalau kemudian ada mereka itu dibantu di rumah aja dibantu. Nah, kalau sekarang itu mereka tidak dibantu disuruh milih, dan ngapain? Maka apolitis. Dia akan cenderung siapa yang memberi baru dia berangkat. Nah, ini adalah yang ada satu variabel yang perlu dihitung. Artinya bahwa perilaku pemilih tadi itu menjadi satu faktor yang kemudian perlu diantisipasi menjadi bagian daripada kenapa muncul praktek korupsi. Kemudian berikutnya lagi kaitan dengan masalah kesempatan peluang dan sebagainya tadi itu. Dan selama ini kan beban yang ditanggung sudah ongkos jadinya mahal, setelah jadi pun akhirnya ada permintaan-permintaan yang mereka ingin menunjukkan bahwa sebagai pribadi yang mampu memberikan segalanya kepada masyarakat. Dan itu tidak diselesaikan melalui kebijakan-kebijakan politiknya, tetapi kemudian cenderung diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan personal.
kemampuan pribadi, dari dompet pribadi, akhirnya adalah kebutuhan ini terus. Nah, kemudian kebutuhan apa yang sifatnya langsung inilah yang menjadikan ketika masyarakat membutuhkan sesuatu, Dewan kemudian dimintai bantuan, Dewan tidak memiliki satu sumber dana yang cukup, maka dia akan berpikir dari mana mereka adalah mendapatkan dana. Nah, kemudian muncullah kreativitas yang dalam tanda kutip bisa dimaknai menyimpang, kemudian adalah dilakukan itu. Nah, kemudian hal lain juga yang seperti perjalanan masa lalu. Kita ini kan kebetulan seperti kita ini kan angkatan saya itu diuntungkan dengan sebuah spirit bahwa lahir pasca reformasi yang setiap hari waktu itu kita akan nolak KKN kan gitu kan. Dan itu masih terasa betul. Dan kemudian masih kita rawat. Dan ketika kita mau lakukan atau ada di suatu jalan tengah jalan itu ketemu ada tawaran untuk melakukan kolusi, ada tawaran untuk melakukan korupsi dan sebagainya. Ketika kita ingat apa yang kita lakukan di setiap hari, tolak KKN, maka kita akan menarik diri. Oh, kalau itu adalah kita lakukan akan berbohong dengan diri sendiri. Sehingga itu juga menjadi sebuah daya tahan kita untuk bisa menghadapi godaan-godaan itu. Nah, kemudian tentang praktek-praktek yang lain kadang-kadang kita dihadapkan pada sebuah tuntutan-tuntutan, beban-beban yang dari partai dan sebagainya itu cukup berat. Nah, ketika itu kan kita bisa selesaikan begini, partai membutuhkan sumber dana, iya. Maka caranya adalah dengan melalui pendekatan apa yang sudah diamanatkan dalam undang-undang melalui iuran pendaftaran iuran anggota, kemudian lagi bantuan daripada yang tidak mengikat, lalu kemudian usaha-usaha yang lain yang sah. Nah, pendapatan yang lain kan sekarang sudah ada yang namanya bantuan politik dari pemerintah. Dan itu setelah kita jadi anggota dewan, kita bisa melalui kekuatan daya tawar politik kita kompromi bagaimana partai itu memiliki satu sumber pendapatan sehingga partai tidak menjadikan anggota dewannya sebagai satu mesin pencetak uang, tetapi adalah dengan dana yang dia miliki, dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu. Dan dengan begitu akan berkurang. Jadi dengan rambu-rambu itu tadi itu akan mengurangi peluang-peluang kita untuk melakukan korupsi. Dan ketika lagi, kalau supaya tadi dalam tanda kutip terbebas, maka betul-betul ditunjukkan ketika itu adalah masyarakat mau memilih seseorang karena trustednya, kepercayaannya. Kemudian setelah duduk maka adalah kepercayaan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Maka masyarakat akan yakin. Nah, persoalannya sekarang kan masyarakat pada saat kampanye disampaikan nanti kita akan hapuskan korupsi. Tetapi ketika mereka jadi justru mereka adalah menjadi contoh dan melaksanakan. Dan ini gitu ya. Dan sekarang ini kan terjadi seperti itu lah. Fenomena ini yang kemudian menghancurkan mimpi masyarakat yang dalam tanda kutip sebagai pemilih baik yang berharap ada anggota legislatif yang baik. Lalu kemudian ada tersaji sebuah figur-figur yang dulu dipilih dia, didukung dia, ternyata melakukan hal yang kontradiktif dengan janji yang disampaikan. Luar biasa. Wah, narasumber saya ini dua-duanya adalah bagaimana dia meniup peluit panjang kepada para koruptor yang akan masuk ke dewan. Mas Heri, ini perlu penajaman lagi. Mas Tony mengatakan bahwa harusnya partai politik juga transparan. Mereka juga tidak harus menyuruh anggota dewannya untuk mencari bantuan atau pengalokasian anggaran yang diterima di eksekutif. Itu untuk dikerjakan sebagai kontribusi kepada masyarakat. Karena itu ada bantuan. Tapi pernahkah ada partai politik yang mengumumkan dana bantuan bantuan politiknya dari eksekutif? Tidak pernah. Kebutuhannya kita kepada Maki, sebenarnya Maki tidak perlu kalau tidak ada partai politik. Tapi ketika partai korupsi menjadi merajalela, maka Maki harus ada di depan. Maki harus ada di depan. Kehadiran Maki karena ada praktik tindak korupsi yang sudah tidak bisa dihentikan badai korupsi. Mas, mungkin bagaimana kalau sumpama ini ada banyak permaafan dari publik terhadap orang-orang yang melakukan tindak korupsi? Apakah kita akan diam? Nah, apa solusi dan gerakan Maki untuk menyampaikan agar publik tidak melakukan pesta demokrasi dengan memberikan sajian yang tadi Mas Tony katakan, para koruptor malah diberikan singgasana yang enak menikmati ruang-ruang korupsi yang baru. Menarik memang.
Wah, tadi udah masuknya ke partai politik. Kita pancing. Partai politik. Jadi begini, Kang Taufik. Sebelum Maki melons apa namanya, melons isu merilis caleg korupsi, Ya. di mana ada dua hal tadi saya sampaikan, mantan napi koruptor dan yang terindikasi korupsi. Dan kemudian sebagai perimbangan Maki melons juga caleg, merangkul caleg anti korupsi. Kami ini sudah melakukan polling, Pak. Polling. Dua hal memang, hanya dua hal. Kita polling di wilayah Surabaya Sidoarjo, sampling random. Dari 1.000 questionnaire yang kami sampaikan, alhamdulillah 81,7% masyarakat itu tidak menghendaki anggota caleg yang terindikasi korupsi. Jadi bahasa korupsi ini kelihatannya sudah menjadi dogma yang luar biasa di masyarakat. Kemudian apakah pertanyaan masuk ke pertanyaan kedua, apakah masyarakat mempercayakan stempel korupsi dan anti korupsi itu kepada Maki? Alhamdulillah bisa tembus di 52,3% kepada Maki. Itu yang membuat kami akhirnya merancang sebuah formulasi. Kalau bicara kebijakan partai, mungkin saya tidak akan masuk ke dalam kebijakan partai politik, karena partai politik punya skema, bagaimana caranya, menempatkan orang terbaiknya tidak melakukan korupsi. Bicara semangat, dasar korupsi, say no to korupsi. Yang utama buat kami adalah kami lebih cenderung menyampaikan ke KPU, teman-teman KPU dan teman-teman Bawaslu untuk tidak selalu mengulang lagu-lagu. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, di sana ada beberapa lembaga pemantau pemilu juga. Luar biasa sebenarnya, sangat luar biasa. Tetapi semangat mereka untuk berbicara anti korupsi ini harus sembunyi di balik azas praduga tak bersalah. Yang lucu sekali adalah kita tidak bicara persen baik itu tidak. Tapi bagaimana teman-teman KPU, KPUD Surabaya, KPUD Jawa Timur itu mengedepankan semangat itu. Hal-hal spirit moral seumpama di KPU itu kurang berapa hari itu digital, itu kan mahal itu. Ya, ya. Kalau bikin banner saja bisa selamat datang para caleg anti korupsi gitu. Apakah dia korupsi atau tidak kan, tapi semangat moral seperti ada. Itu kelihatan jelas gitu. Itu yang kami tidak lihat. Makanya kami sangat getol sekali sekarang ke KPU di Jatim, KPU di kota kabupaten di 38 kota kabupaten Jawa Timur untuk membuat formulasi penyampaian secara moral terkait masalah anti korupsi. Kami sudah berikan surat resmi kan ke semua kantor KPUD. Kalau nggak ada biaya kami buatkan benernya apa sampai seperti itu. Cuman kami izin untuk bisa pasang itu. Tapi alhamdulillah saya berpikir tidak ada yang belum ada yang jawab. Kecuali Jawa Timur kemarin ada satu komisioner KPU yang telepon kepada kami untuk menanyakan bagaimana teknisnya. Jadi kami lagi bicara intensif. Maksud kami penyelenggaranya pemilu sendiri itu ya harus ngomong anti korupsi, harus ngomong semangat anti korupsi. Bahkan dalam salah satu live kemarin di tempatnya Kang Taufik itu
di sini bisa sampaikan, Maki Jawa Timur juga lagi mengkaji lebih dalam lewat judisial ini apakah karena anggota dewan ini adalah produk dari regulasi KPU, apakah KPU juga bisa ditarik secara hukum apabila calon legislatif terpilih ini anggota legislatif terpilih ini korupsi. Kita jangan kaji lebih dalam ini, sehingga biar KPU bisa merasakan bahwa semangat anti korupsi itu menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk KPU. Kemarin kan kita dengar juga KPU di Surabaya didera dengan berbagai macam isu korupsi dari apa namanya teman-teman Polres Status tidak lagi tertawa bicara itu. Bukan masalah korupsinya tidak. Tapi kalau sampai isu itu bisa keluar saja, saya nggak bisa bayangkan bagaimana masyarakat kota Surabaya tercinta ini, ada Surabaya ini bisa memberikan trust kepada KPU untuk penyelenggaranya. Ya. Jadi lebih ke arah itu. Kalau di partai politik sudah saatnya juga partai politik membuat standarisasi. Jadi standarisasi untuk lebih tahu calegnya itu bagaimana aplikasi dari undang-undang tindak pidana korupsi, apakah itu yang tindakan korupsi. Jadi ada pendidikan anti korupsi di situ, mungkin lebih seperti itu harapan kami untuk partai politik. Sementara begitu ini ada gambaran tadi saya mendengar dari KPU memang calon legislatif itu memang belum diminta untuk memberikan laporan kekayaannya. Tapi kalau sudah terpilih baru melaporkan. Nah, ini yang jadi menarik. Jadi spirit makin tadi setelah saya lihat bahwa selamat datang calon legislatif anti korupsi. Tapi di sisi lain KPU karena tersandra oleh aturan tidak boleh melaporkan kekayaannya yang pada waktu dia mau berperang pakai uang dari mana tidak perlu dilaporkan. Ya. Nah, bagaimana menurut Bang Tony ketika calon-calon pemimpin masa depan yang memang dia mau bergerak menjadi anggota dewan dengan tidak mau melaksanakan praktek KKN, terus semangatnya Mas Tony saya dulu lihat waktu di UGM kita di sana. Nah, nanti yang para anggota dewan yang incumbent katanya Mas Heru tadi bahwa mereka sudah punya tumpukan dana yang untuk menghancurkan mereka-mereka. Nah, relevan nggak aturan-aturan ini menurut Mas Tony sehingga mencederai semangat reformasi atau semangat anti korupsi? Ya, Mas Taufik, saya terhadap Maki awal ini Maki dulu maaf saja ketika itu berdiri saya sempat apatis sampai tahan berapa lama sih ini Maki ini berdiri ternyata sudah sekian tahun masih konsis dengan mengawal tentang praktek-praktek korupsi di mana-mana dan apresiasi kami luar biasa kaitan dengan tugas KPU dan yang lain karena ini kan masih calon. Kalau LHKPN itu kan pejabat negara ya. Jadi calon pejabat negara masih belum. Karena melaporkan terhadap kekayaannya itu bisa jadi orang itu pada saat mencalonkan sekarang relevansinya kalau itu adalah diminta untuk melaporkan mungkin adalah biaya kampanyenya. Berapa biaya kampanye yang dialokasikan untuk pemenangannya dan itu kan terukur apakah itu melampaui batas atau tidak kan kita di dalam hukum ekonomi itu kan ada ongkos produksi kemudian hasilnya berapa kira-kira gitu kadang-kadang orang menjadi anggota legislatif itu motivasinya macam-macam ya ada yang memang adalah ingin berjuang untuk masyarakat kadang ada yang mereka sudah cukup ingin eksistensinya kemudian nampak kemudian ada juga melihat jabatan legislatif ini sebagai satu jalan menuju mencari pendapatan. Nah, semuanya memang kalau kemudian kita melihat pada kebutuhan
kita masing-masing punya penilaian-penilaian itu. Tetapi kan kembali lagi pada konteks apa yang sedang kita bicarakan. Bagaimana kita nyaring itu. Kalau itu KPU masih belum punya ruang untuk nyeleksi mereka punya uang dari mana dan uang itu seperti apa gitu. Yang minimal rekam jejak akan ada uji publik ya. Ada masa uji publik ketika itu pencalonan dan kemudian DCS lalu menuju pada DCT itu ada uji publik yang kemudian harapannya kita tidak sekedar KPU tidak boleh sekedar pasif. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Heru, usulan daripada Maki, kemudian membuat sebuah jargon-jargon, kemudian tulisan-tulisan yang bisa dibaca orang selamat datang caleg-caleg yang anti korupsi gitu. Ini kan menjadi sebuah spirit. Sehingga minimal ketika orang itu mau melanjutkan atau tidak. Kalau memang awalnya itu adalah berangkat dari niatan nanti ingin kaya dan kemudian dalam tanda kutip kemudian akan melakukan bla bla bla. Minimal sudah sejak awal dia akan memiliki saku untuk membentengi diri. Nah, kemudian tidak sekedar itu juga. Sebetulnya dari apa yang saya sampaikan tadi menjadi satu bahan untuk menjadikan bagaimana orang itu imun terhadap tindak pidana korupsi. Begitu ada tawaran menolak, maka rekam jejak itu selalu menjadi sebuah biasanya menjadi atau pengalaman hidup perjalanan itu menjadi sebuah sebuah benteng gitu, bisa diukur dari kesehariannya dan sebagainya. Kalau uji publik itu adalah bisa diberikan, maka akan mulai ada penilaian dari masyarakat. Bisa jadi seorang caleg sebelumnya adalah dia duduk sebagai lembaga sosial. Bagaimana kiprahnya dia? Maka di wilayah-wilayah itu ada dong. Ketika dia menyebutkan dia di satu lembaga pernah duduk di mana, kemudian boleh dong KPU lalu kemudian adalah minta informasi kepada lembaga yang bersangkutan. Umpama Mas Taufik nyalek kemudian lagi dari koperasi A, lalu KPU boleh dong, atau mungkin partai politik datang ke sana, bagaimana rekam jejaknya dan sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan, saya pikir akan bisa memberikan sebuah gradasi awal bahwa penilaian bahwa yang bersangkutan memiliki potensi yang seperti ini dan sebagainya. Nah ini kan kreativitas dalam proses seleksi itu satu menjadi ranah daripada partai, dan yang kedua KPU dan penyelenggara yang lain itu kan tidak sekedar hanya menerima pendaftaran lalu melaksanakan, tetapi kan juga punya tanggung jawab bagaimana ini adalah bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena KPU juga menyeleksi terhadap kriteria tadi itu. Apakah kriteria yang disampaikan tadi itu memenuhi bahan baku yang baik dalam konteks pemilihan itu atau tidak, memilih calon tadi itu atau tidak. Gitu. Nah kemudian KPU juga perlu memberikan penjelasan kaitan dengan kekhawatiran saya yang tadi itu. Masyarakat sekarang itu sudah karena banyak kita kemarin kan dihadapkan pada persoalan COVID dan sebagainya. Masyarakat dibantu. Kami khawatir perilaku itu juga nanti itu diterapkan pada saat pada kontestasi politik. Sehingga dan perlu bahwa bantuan yang kemarin tidak ada korelasinya dengan proses pemilu ini. Betul. Kalau kemarin itu dibantu karena masyarakat kesulitan, harus setuju. Tetapi kan kemudian khawatirnya, loh sekarang itu mau pemilu ya saya minta bantuan dari KPU, nanti kan jadi cost tinggi. Nah ini kan menjadikan antara proses produksi daripada seorang caleg menjadi anggota legislatif, ongkosnya itu adalah jadi lebih mahal, akhirnya nanti itu targetnya tidak bisa tercapai. Gitu. Nah itu kan perlu dihitung juga bahwa efektivitas dan efisiensi melakukan rekrutmen caleg yang yang tepat, murah tetapi kemudian memiliki kualitas yang bagus. Ini kan harus menjadi sebuah pemikiran kita bersama. Mas Heru, mungkin ini untuk sesi sebagai closing, harapan, tekanan, Maki, Mas Tony menjelaskan partai harus mampu membuat verifikator, mampu melakukan riset penelitian terhadap calon-calonnya, mampu mengidentifikasi rekam jejaknya. Nah, Maki melihat bahwa apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan mungkin pemerintah atau KPU sebagai penyelenggara agar praktek korupsi
minimal kalau sumpama memang sudah sulit untuk dihabiskan, minimal tidak terjadi begitu banyak sehingga masyarakat dan semua komponen itu dirugikan. Ya, Maki memang lagi membuat program. Jadi hasil dari polling yang kami lakukan kemarin, kami coba sekarang lakukan sosialisasi kepada masyarakat lewat dunia media sosial, lewat Instagram, Snapchat, TikTok dan sebagainya. Untuk sekarang bahwa sekarang ini dihadapkan oleh sebuah pilihan yang sangat mendesak dan menjadi perhatian nasional terkait masalah caleg ini yang dipilih ini caleg yang terindikasi atau mantan napi koruptor, terindikasi korupsi atau caleg yang dikorupsi. Jadi masyarakat sekarang ini lewat syiar yang kami lakukan, kami coba sampaikan, ini pilihannya cuma itu sudah. Pilihannya caleg yang mantan napi koruptor atau terindikasi korupsi yang bisa ngasih banyak, atau milih caleg yang memang anti korupsi. Dan percayakan kepada Maki Jawa Timur yang sampai sekarang kan masih konsisten berbicara semangat memberantas anti korupsi untuk memilah itu. Pilih caleg yang anti korupsi. Pilih caleg yang memang dia berani berbicara seuno untuk korupsi. Nyaman masyarakat. Dan ini lagi kami sampaikan ke masyarakat lewat banner juga, lewat beberapa penyampaian kepada masyarakat, lagi getol kami lakukan sehingga masyarakat kami coba sajikan bahwa isu 2024 adalah isu caleg yang korupsi dan caleg yang bukan korupsi. Anti korupsi itu saja yang utama. Jangan usah milih caleg yang bisa ngasih uang berapa, tidak. Tapi kalau milih caleg yang memang dia berani berbicara anti korupsi, nyaman di dunia masyarakat, nyaman juga pemerintah. Sebagai pengawas juga kami tidak akan melawan tentang fungsi kontrol itu. Lebih ke situ saja, sudah nggak usah mikir habis itu, nggak usah mikir ini tetangga saya ini masih saya ini sudah pernah jadi ini belum pernah jadi ini, tidak usah. Dua pilihan saja, semangat masyarakat hanya dua, pilih caleg yang korupsi nantinya atau pilih caleg yang anti korupsi, seperti itu kan. Oh, tambah panas telinga orang-orang yang mendengarkan dan jadi masyarakat menjadi sadar. Dari tidurnya yang panjang, lalu ada mimpi indah, ingin mendapatkan amplopan, menjadi bingung dan tersentak. Karena pilihannya hanya dua, yaitu caleg anti korupsi atau caleg yang akan terpapar korupsi. Karena ada narapidana yang sudah melakukan korupsi, ada calon yang juga akan terindikasi dengan korupsi. Maka yang sarannya dari Mas Heru dari masyarakat anti korupsi Indonesia, pilih caleg yang anti korupsi. Ini supaya poin itu luar biasa. Dan sedikit menyimpulkan dari Mas Tony menjadi semakin jelas sikap-sikap bagaimana partai politik juga harus mampu melakukan sebuah pembinaan, pengayaan dan sekaligus pembelajaran kepada calonnya. Ketika calonnya tidak representatif, walaupun strategi itu baik, tapi masyarakat sudah akan diduga masyarakat tidak memilih karena sudah banyak yang mencoreng nama partainya. Maka karena korupsi itu akan menjadi peristiwa yang akan dihadapi oleh masyarakat tahun 2024. Ini mari kita sama-sama mendukung proses kontestasi politik pesta demokrasi ini dengan gerakan menuju kantor dewan tanpa korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.